Beberapa hari belakangan ini muncul video tentang seorang wanita yang kemarin kita pernah kritik. Video tersebut tentang seorang wanita yang mengatakan buat apa menjadi penghafal Quran, tak ada guna. Orang yang nyamperin aku minta tips buat ngafal Quran, pasti pertanyaan pertama aku, buat apa? Sekarang beliau buat video baru. Videonya adalah semua cerita tentang nabi-nabi di dalam Al-Quran hanyalah dongeng belaka. Itu dongeng apa sejarah sih? Aku menyimpulkan itu dongeng. Karena kisah kalau gitu ya, kisah, yang bisa kita alegori, ambil moral story-nya gitu ya. Bisa jadi begitu. Okay. Atau kadang ada juga kisah yang gak jelas moral story-nya apa gitu. Tak ada permasalahan salah dalam Al-Quran. Semua cerita di dalam Al-Quran benar. Hanya saja tergantung tingkat keimanan setiap umat muslim terhadap pemahaman cerita tersebut. Kalau benar kita beriman kepada Al-Quran, maka secara tidak langsung kita beriman secara keseluruhan yang terdapat di dalam Al-Quran. Dia bukan tanpa dasar, Bapak Ibu. Mohon maaf, bukan tanpa dasar sebenarnya. Kenapa mereka begitu? Butuh piti. Tahu Bapak Ibu maksud kata-kata saya itu? Nah, saya tak mengatakan. Jangan tersinggung, tapi memang begitulah. Masalahnya piti. Piti maswa. Piti maswa. Mohon maaf, jangan tersinggung kalau kawan-kawan yang lain ya. Karena memang begitulah keadaannya. Mohon maaf, itu sudah ada dana-dana tertentu oleh kaum-kaum tertentu yang memang sengaja merusak kita dari jalur-jalur. Jadi kalau dia perang kita secara langsung itu tidak mungkin. Karena mereka pasti kalah, jumlah mereka sedikit. Kalau mereka langsung berjihad dengan kita itu tidak mungkin. Kenapa? Karena masih banyak umat-umat muslim itu yang siap jihad. Makanya mereka rusak otak kita dulu, pelan-pelan. Nah, maka Bapak Ibu, ketika kita diperangi dengan otak, disitulah kita karang kabut. Kenapa? Banyak umat muslim itu yang tak kembali kepada Quran ternyata. Lebih banyak umat muslim itu kepada nalar akal mereka dan keinginan mereka serta hasad mereka, serta syahwat mereka, serta nafsu mereka. Daripada kembali kepada keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum adzabum muhin. Di dalam surat yang lain Allah berkata wa idza qalu Allahumma in kana hadza huwal haqq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama'i awi'tina bi'adzabin alim. Surat Al-Anfal ayat 32. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah sehatkan, Allah berkahi, Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan. Allah jadikan kita orang-orang yang
berjuang di jalan agama. Allah istiqamahkan kita menjadi orang-orang yang selalu bisa bersama baginda Nabi Muhammad SAW, dan kelak kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Kemudian bagi orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezeki. Allah jadikan orang tua kita istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh ini kita lanjutkan kajian kita tentang perang pemikiran. Masih dalam perang pemikiran juga. Masih kuat Bapak Ibu perang pemikiran nih? Kalau tak kuat angkat tangan aja lah. Kita kasih bendera putih atau bendera merah gitu kan. Baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam perang pemikiran ada metode yang mereka lakukan untuk, atau taktik yang mereka lakukan untuk mendangkalkan akidah kita dan menjauhkan kita dari nilai-nilai agama dan menjauhkan kita dari nilai-nilai Qur'ani. Salah satu cara yang dia lakukan adalah tashkik, atau strategi yang mereka lakukan adalah tashkik. Sudah kita sampaikan dulu, membuat umat muslim itu ragu dengan agama itu sendiri, agama Islam itu sendiri. Itu satu. Dalam bahasa lain, umat muslim itu dibuat dia ragu dengan kitab suci Al-Quran. Salah satu poin penting dalam rukun iman adalah iman bil kitab. Apa esensi daripada rukun iman? Iman bil kitab. Iman kepada Al-Quran. Apa esensi kita beriman kepada Al-Quran? Esensi daripada iman kepada Al-Quran, kepada kitab adalah mengimani semua yang ada di dalam Al-Quran. Tanpa ada sedikit pun keraguan. Betul apa salah? Baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran itu terdapat berbagai macam bentuk. Ada yang sifatnya khabar, tentang cerita akhir zaman, hari kiamat, para nabi terdahulu, kejadian-kejadian yang telah terjadi, kejadian-kejadian yang akan terjadi, dan menceritakan berbagai macam bentuk cerita, baik itu sifatnya hikmah, kebijaksanaan, perintah, larangan, dan lain sebagainya, beserta hukumnya. Ada semua di dalam Al-Quran. Kita umat mukmin diperintahkan untuk beriman. Maka disampaikan iman bil kitab. Beriman kepada kitab. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalimat itu tidak sampai di situ. Kalimat itu tidak sampai di situ. Kenapa? Karena Allah juga menurunkan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang itu merujuk kepada karakter manusia yang Allah nisbatkan kepada bentuk manusia-manusia yang lain. Maksudnya apa? Contohnya, ada ayat di dalam Al-Quran tentang manusia yang suka mengolok-olok. Siapa yang diolok-olok oleh manusia? Al-Quran itu sendiri. Baik Bapak Ibu, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu semua, ada orang yang suka mengolok-olok Al-Quran. Tadi ayatnya sudah kita bacakan. Wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin, kata Allah. Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang sangat pedih atau yang menghinakan. Baik Bapak Ibu, saya sudah mulaikan dari awal, dari ayatnya. Sekarang saya ingin angkat kasusnya Bapak Ibu.
Beberapa hari belakangan ini muncul video tentang seorang wanita yang kemarin kita pernah kritik. Video tersebut tentang seorang wanita yang mengatakan buat apa menjadi penghafal Quran. Tak ada guna. Sekarang beliau buat video baru. Videonya adalah semua cerita tentang nabi-nabi di dalam Al-Quran hanyalah dongeng belaka. Baik Bapak Ibu. Kalimat ini, sebelum kita sampai pada kalimat itu, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu semua. Di dalam Al-Quran setidaknya ada 9 ayat yang ditemukan. Yang berbicara tentang kalimat asatirul awwalin. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Bisa dilihat, dimengerti? Apa arti daripada asatirul awwalin? Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kita artikan. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata ini adalah dongeng-dongengannya orang-orang dahulu kala. Mereka katakan bahwa ayat Al-Quran itu dongengnya orang-orang dahulu. Yang berkata ini Yahudi dan Nasrani. Ada 9 ayat di dalam Al-Quran tentang kalimat asatirul awwalin. Mereka menganggap apa yang ada di dalam Al-Quran itu hanya dongeng-dongeng belaka. Hanya sekedar dongeng. Bentuk atau wujud cara mereka untuk mengolok-olok ayat Al-Quran. Setelah mereka katakan tidak ada gunanya menghafal Al-Quran. Menjadi penghafal Quran itu tidak baik, tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Mereka hinakan para penghafal Quran dengan mengatakan tingkat pemahaman yang sangat rendah sekali. Oke. Tapi kemudian muncul pemahaman yang lain. Yang mereka katakan bahwa Al-Quran ini adalah sekedar cerita dongeng belaka. Kalau dia cerita dongeng, berarti cerita-cerita yang tidak ada realitanya, tidak ada kenyataannya. Maka ketika dihadapkan kepada mereka tentang cerita-cerita dalam Al-Quran, apa mereka kata? Mana buktinya? Mana arkeologinya? Mana peninggalannya? Mana sejarahnya? Sampai hari ini kata mereka, tidak ada satupun yang bisa membuktikan kenyataan cerita daripada Nabi Adam alaihissalam. Cerita daripada Nabi Nuh. Cerita Ashabul Kahfi. Sehingga kata mereka, itu sekedar dongeng yang dipetik ceritanya di dalam Al-Quran, yang diambil hikmahnya. Sekarang saya petik dari beberapa kaum liberal. Saya ambil satu pernyataan kaum liberal, dia nanti kita sampaikan 3 model saja. Dan 3 model itu coba kita bahas. 1, ada seorang profesor, hari ini sudah profesor ya, mengatakan kepada kami, dengan lantangnya dia kata begini, bukan masalah benar atau salahnya cerita di dalam Al-Quran, tetapi bagaimana cara umat muslim mengambil hikmah di balik cerita tersebut. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? 1. Ulil Absar Abdallah dalam bukunya menuliskan tentang permasalahan cerita di dalam Al-Quran itu sangat tidak rasional. Masa iya hanya karena permasalahan sepele masyarakat atau manusia harus dihancurkan dan di bumi hanguskan? Seperti cerita Nabi Nuh. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Cerita Nabi Nuh itu gimana? Hanya karena tidak taatnya masyarakat kepada perintahnya Nuh. Nuh berdoa kepada Allah. Allah turunkan kepada mereka azab yang sangat pedih gitu dia. Kata Ulil Absar Abdallah, tidak masuk akal itu. Masih ingat ya kalimat ini ya? Itu Ulil Absar Abdallah yang bilang. Saya coba buka kembali lembaran-lembaran terdahulu. Saya buka bukunya Manak Khalil Kahtan tentang ulumul Quran dalam bahasan cerita-cerita di dalam Al-Quran. Kita temukan Pak, ternyata bukan hanya itu. Itu baru bagian kecil saja orang-orang yang telat membahas Al-Quran. Ternyata ada yang lebih dahsyat daripada itu. Apa yang lebih dahsyat? Mereka mencoba mengotak-atik ayat Al-Quran. Mereka mencoba mengotak-atik, memunculkan formulasi yang baru bagaimana cara mentafsirkan ayat Al-Quran yang bisa menyesuaikan kondisi zaman. Baik, sekarang yang ketiga pernyataan mereka. Ini saya ambil 3 saja karena banyak sekali.
Permasalahan mereka tentang Al-Quran. InsyaAllah kita lanjut. Apa kata mereka yang ketiga, pernyataan mereka tentang Al-Quran? Al-Quran ini sangat tidak relevan lagi dengan keadaan zaman dan perlu adanya pembaharuan dari beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran untuk menyelaraskan kondisi zaman. Oke Bapak Ibu ya, 3 poin. Sudah bisa dipahami 3 poin ini? Baik, sekarang kita coba bahas. Kalimat itu sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran ketidakpercayaan orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap ayat Al-Quran. Kita ambil cerita Isra wal Mi'raj. Bentar lagi kan? Cerita Isra wal Mi'raj itu cerita perdebatan para ulama terkait kebenaran cerita-cerita di dalam Al-Quran. Apa kata mereka? Isra wal Mi'raj itu tidak bisa dipercaya oleh akal. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, Isra wal Mi'raj itu yang percaya kepada cerita itu siapa? Cuman 1 orang. Pada masa itu, yang keimanan mereka sudah terjamin, yang percaya cuma Abu Bakar. Sisanya, itu zaman dulu. Nabi masih hidup. Kalau sekarang, di otak-atiknya otak kita, agar kita meragukan ayat Al-Quran tadi. Jangankan permasalahan itu. Kalau kita temukan ayat-ayat di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang menurut mereka tidak bisa diterima oleh akal. Baik. Sudah bisa kita pahami Bapak Ibu? Kita ambil permasalahan tadi, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kalimat ini adalah kalimat sederhana tapi sangat membuat iman kita dangkal atau akidah kita rusak. Kata beliau, kata profesor tersebut, saya tak sebutkan nama, karena kalau saya sebutkan nama pasti kenal. Pasti kenal. Apalagi beliau guru saya, jadi saya tak berani sampaikan nama dia. Apa kata beliau? Bukan permasalahan benar atau salahnya cerita di dalam Al-Quran, tapi bagaimana kita mengambil dan memetik hikmah di balik itu semua. Kita bantah kalimat ini dulu. Kalimat ini betul apa salah? Kini kalimat yang paling salah. Inilah kalimat yang paling samar-samar dan mudah membuat dangkal akidah orang lain. Terkhusus umat muslim. Kenapa demikian? Karena hampir 80% orang akan percaya dengan perkataan itu. Bukan permasalahan benar atau salahnya cerita di dalam Al-Quran, tapi bagaimana cara kita memetik pelajaran dan hikmah di balik cerita tersebut. Betul apa salah? Betul apa salah? Salah. Yang benar adalah tidak ada benar, tidak ada salah. Semua di dalam Al-Quran benar secara mutlak. Sampai di sini paham? Kalau ada yang meragukan ayat Al-Quran, berarti mereka sudah meragukan Allah. Bayangkan bahasanya sederhana, halus, tapi sangat merusak akidah. Yang ngomong profesor. Saya tidak bahas itunya. Yang ingin saya bahas, mengapa mereka bermain dari segi bahasa. Ingat itu, mengapa mereka bermain dari segi bahasa? Kita telusuri. Ternyata pengaruh bahasa sangat mudah membuat rontok akidah seseorang. Kita sudah katakan kemarin. Apa kata kita contoh yang paling sederhana? Kalau kau tak belajar, bodoh. Kalau kau tak minum obat, tak akan sehat. Artinya, ada unsur peniadaan kekuasaan Allah dalam kalimat yang kita sampaikan. Kalau kau tak belajar, bodoh kena. Kalau kau tak minum obat, tak akan sehat. Tidak akan sehat kalau tak minum obat. Bagaimana mau sehat kalau tak mau minum obat? Pertanyaannya, di mana letaknya Allah di situ? Tak ada. Itu dia kedangkalan akidah yang sederhana, tapi sangat berpengaruh. Kalau dia katakan begini, kau umat muslim, tak usah kau percaya pada Quran. Kira-kira ada yang mau ngikuti? Ada yang mau ngikut? Enggak, langsung ditolak. Tapi kalau perkataannya dengan bahasa yang tadi, ini bukan masalah benar apa salahnya, bro. Yang penting kita bisa mengambil hikmah. Dengan gaya mimik yang sederhana dan sungguh sangat meyakinkan. Kira-kira orang bisa yakin apa tidak? Itu dia. Makanya Bapak Ibu, poin pertama adalah merusak akidah itu bukan langsung frontal, bukan. Tapi dibuatnya kita ragu dulu dengan ayat Al-Quran. Oh iya ya? Oh iya. Apa jawaban mahasiswa ketika mendengarkan pernyataan tersebut? Dan itu saya di dalamnya Pak. Saya di dalamnya. Saya waktu itu lagi duduk di situ. Dan ini dosen saya. Apa kata mahasiswa itu? Iya juga ya.
Memang harus begitu. Yang penting tuh kan kita bisa mengambil hikmahnya. Dalam hati saya, agak tidak masuk akal nih. Kok kita dibuatnya agak aneh sedikit nih. Tapi lama mikirnya. Waktu itu karena masih S1. Dan beliau sudah doktor PhD lagi luar negeri kan. Saya bilang, jarak saya dengan dia jauh. Ilmu masih ecek-ecek. Tapi batin saya menolak pernyataan tersebut. Sampai hari ini saya ingat. Dan saya ketemukan. Jawaban itu saya sondingkan kepada guru saya. Betulkah cerita ini? Seperti ini kalimatnya Ustadz, saya bilang. Apa kata profesor tersebut, guru saya itu? Itulah gaya orientalis dan liberal untuk merusak pemahaman kita. Poin pentingnya apa? Satu, tidak ada permasalahan salah dalam Al-Quran. Semua cerita di dalam Al-Quran benar. Hanya saja tergantung tingkat keimanan setiap umat muslim terhadap pemahaman cerita tersebut. Kalau benar kita beriman kepada Al-Quran, maka secara tidak langsung kita beriman secara keseluruhan yang terdapat di dalam Al-Quran. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Sekarang kita rujuk dulu. Mengapa kok mereka bisa mengatakan kalimat atau cerita di dalam Al-Quran tidak bisa masuk di akal? Karena banyak cerita di dalam Al-Quran yang sangat jauh dan terputus secara nalar logika, karena tidak adanya peninggalan atau prasasti yang bisa dijadikan rujukan seperti cerita-cerita dongeng yang lain. Kita ambil contoh Bukit Tinggi itu apa namanya? Malin Kundang. Ada prasasti peninggalan? Sekalipun ada, itu kan belum tentu benar atau salahnya cerita itu. Betul apa tidak? Sebagian bilang, oh itu asli. Sebagian bilang, itu dongeng, itu dibuat itu. Kata dia. Tangkuban Perahu. Disondingkannya lah ayat-ayat cerita tadi dengan, dibandingkanlah dengan cerita Tangkuban Perahu, Malin Kundang, dan cerita-cerita yang lain yang memiliki peninggalan-peninggalan bersejarah. Maka otak mahasiswa tadi berpikir, betul juga perkataan Ustadz ini. Sampai di sini sudah bisa dipahami. Ini kalau saya ngomong di sini, ini karena ngomong karena perang pemikiran aja. Tapi kalau profesornya yang ngomong, saya yakin kita ragu semua. Kenapa? Sangat meyakinkan Pak, sangat meyakinkan. Kita rujuk kepada ayatnya. Kata Allah di dalam Al-Quran itu, wa idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ketika dibacakan kepada mereka atau kepada kami ayat-ayat tersebut, mereka katakan bahwa itu dongeng-dongeng belaka orang terdahulu. Artinya apa? Kalau ini dongeng, maka semua cerita-cerita yang dikandung di dalam Al-Quran tidak ada benarnya secara akal. Baik, sekarang kita stop dulu. Kita lihat perbandingannya orang Eropa atau orang Barat atau orang-orang orientalis dengan umat Islam. Oke? Orang orientalis rata-rata ateis dan tak beriman kepada Allah dan kafir. Oke? Sampai di sini bisa dipahami Bapak ya. Dalam pemahaman orang-orang kafir Eropa itu, ilmu itu harus disandingkan dengan akal. Ingat sampai di sini Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau sesuatu itu tidak bisa diterima oleh akal, maka itu tidak bisa dikatakan ilmu. Yang kedua, ilmu itu bebas nilai. Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi mengatakan ilmu itu, kata mereka orang Barat, bebas nilai. Anda mau cerdas tapi tak beradab, tidak ada masalah. Yang penting Anda punya ilmu. Makanya bahasa ini sering kita dengarkan. Apa bahasa yang sering kita dengarkan? Tidak ada masalah kau sombong, yang penting kau pintar. Dia ada yang dia sombongkan. Dia pintar, wajar dia sombong. Ini udah bodoh, sombong pula lagi, kata dia. Kalimat itu sama sekali tidak berdasar. Dan itu ternyata kalau Bapak Ibu rujuk kalimat tersebut, itulah bahasan kaum orientalis. Kenapa? Bebas nilai. Sekarang saya tanya, dalam Islam, semakin tinggi ilmunya semakin apa? Harus semakin apa dia? Kalau bahasa ilustrasinya, semakin berilmu semakin seperti ilmu padi, kata dia kan. Semakin berilmu semakin salah. Yang benar, kalau dia berilmu dengan keimanan. Kalau cuma ilmu doang tanpa iman, tidak sama. Mereka akan menjadi orang yang semakin meninggi. Ternyata yang membuat rendah mereka dan tunduknya mereka karena iman. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Semakin berilmu dia dan beriman dia, barulah dia dikatakan semakin merunduk.
Karena kalau tak beriman dia tak akan merunduk-merunduk dia. Tak akan merunduk. Ternyata yang bisa menundukkan kesombongan dalam diri kita adalah iman. Kalau bukan karena iman tidak mungkin syahwat itu turun, hawa nafsu itu turun. Artinya apa? Hanya orang-orang yang beriman yang bisa menundukkan hawa nafsu. Kembali kepada poin tadi. Di dalam Islam, ilmu itu tidak bebas nilai. Semakin tinggi tingkat keilmuan seseorang, seharusnya semakin berakhlak, semakin beradab. Harusnya. Makanya Imam Al-Ghazali bilang, di dalam kitabnya Asnaful Maghrurin, kata Imam Al-Ghazali, Asnaful Maghrurin itu orang-orang yang tertipu. Ada 4. Satu di antara orang-orang yang tertipu tadi, satu di antaranya adalah ulama atau alim, orang berilmu. Orang yang Kenapa kok mereka tertipu? Saking tinggi ilmunya, ketinggian ilmu mereka, tapi mohon maaf, bisa dibeli oleh dunia. Artinya, tinggi ilmu nampak duit, jadi tak berilmu. Jadi tidak akhirnya turun ilmu dia. Karena duit. Jangan salah Bapak Ibu, kalimat ini pernah kita dengar. Apa kata mereka? Kami sudah belajar mati-matian dan kami sekolahnya jauh. Masa dihargai cuma segini? Ingat itu kalimatnya. Itulah yang disebut dengan asnaful maghrurin, orang yang tertipu. Orang berilmu tapi ditipu oleh dunia. Kata Imam Al-Ghazali, gharratshumul hayatud dunya. Mereka ditipu oleh kehidupan dunia. Kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Dalam Islam, ilmu itu tidak bebas nilai. Artinya, semakin berilmu orang tersebut, maka seharusnya dia semakin berakhlak dan beriman. Dan semakin berilmu dia, kenapa dikatakan merunduk? Semakin dia berilmu, semakin dia belajar, semakin bodoh. Kalau ada orang semakin belajar, semakin pintar dia, berarti itu belum sampai makomnya. Karena kalau semakin belajar dia, semakin sadar dia bahwa ilmu itu semakin luas. Saya ambil pernyataan Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Apa kata beliau? Setelah kami pelajari ilmu tafsir ini, ternyata masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang belum kami ketahui. Jadi kami ini cuma berpatokan pada satu ini saja, dah habis waktu kami hidup. Begitulah para ulama Bapak Ibu. Saking luasnya ilmu tadi, dia cuma nampak satu ilmu. Setelah dia pelajari satu ilmu ini, tak sempat lagi nak mempelajari yang lain. Kita ambil contoh. Ketika Dr. Mawardi Muhammad Saleh menghabiskan waktu hidup dia belajar selama di Madinah hanya untuk membahas mazhab Syafi'i. Sementara masih banyak persoalan-persoalan yang lain yang mohon maaf, dengan hidup dia yang sekian lama itu di sana belum sempat dibahas. Hanya baru satu, fikih mazhab Syafi'i. Coba bayangkan saking luasnya ilmu. Nah, tapi tak berlaku bagi orang barat itu, tak berlaku. Kata orang barat, yang harus diangkat itu bukan iman. Karena tidak ada dalam diri mereka religiusitas, itu tak ada. Karena dalam diri mereka itu yang ada hanyalah akal. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, akal itu menjadi Tuhan bagi mereka. Nah, inilah dampak daripada pembelajaran filsafat. Meskipun seharusnya tidak begitu, tapi dampak daripada pembelajaran filsafat itu. Immanuel Kant mengatakan, ini kita ambil sedikit teori barat ya. Immanuel Kant mengatakan, akal itu lebih tinggi daripada wahyu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, akal lebih tinggi daripada wahyu atau wahyu lebih tinggi daripada akal? Oh ya jelas, Bapak Ibu bilang wahyu lebih tinggi daripada Al-Quran, kan habis belajar kan? Tapi coba kita berhadapan dengan mereka. Akal lebih tinggi daripada wahyu atau wahyu lebih tinggi daripada akal? Akal lebih tinggi daripada wahyu. Kenapa? Wahyu disandarkan pada sini, iman. Tak ada realistisnya, tidak ada logikanya. Sementara akal semua menalar dengan gaya yang logik, yang bisa diterima oleh akal. Kalau tak bisa diterima oleh akal, kami tidak bisa terima. Termasuklah cerita-cerita di dalam Al-Quran yang kita sampaikan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, di mana letak prasastinya Nabi Adam? Oh, ada di Jeddah pusat, sepedanya besar. Itu bukan replika itu. Tahu Bapak Ibu gentong besar itu kan? Bang Endar sudah pasti sampai ke sana dan nengok tuh. Apalagi Pak Haji Oi, dah kerjaannya itu aja nengok itu kan. Sebesar itu di Jeddah itu kan, sepeda tinggi segala macam kan.
Itu replika. Itu tak masuk akal itu. Itu cuma replika saja. Ditengoknya kuburan Nabi Siti Hawa. Kok panjang sekali gitu deh. Berarti manusia zaman dulu panjang-panjang mungkin lah ya. Tapi adakah peninggalan Nabi Adam yang bisa dipetik? Kata mereka tak ada. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu. Untuk mempercayai cerita Nabi Adam itu harus dengan apa? Nah, baik saya kasih tahu Bapak Ibu. Dia ada 4 poin untuk membuktikan kebenaran cerita di dalam itu. Kebenaran sesuatu itu terkait pada 4 poin. Saya ambil 2 saja. Yang pertama al-hawas. Pembuktian secara panca indera. Salah satunya adalah dengan melihat prasasti peninggalan sejarah. Sekarang saya tanya, ada enggak peninggalan Nabi Adam? Ada enggak peninggalan Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi itu diceritakan saking hebatnya Ashabul Kahfi tadi. Berapa lama tinggal di dalam goa itu? Berapa tahun? Bukan puluhan tahun itu. Hidup lagi kemudian terbuka goa tadi. Sudah berubah masa, generasi. Kemudian Allah matikan mereka. Pertanyaannya kata mereka, mana masuk akalnya? Sama sekali tak masuk akal kata dia. Satu ya, cerita dongeng. Kata mereka itu cuma dongeng. Kalau kita berbicara tentang peninggalan, tidak ada peninggalan yang bisa meyakinkan. Contoh, mereka katakan bahwa Borobudur. Ini jelas bukti sejarah yang menunjukkan kepada dunia bahwa ada gambaran-gambaran peninggalan tersebut. Coba. Dan diakui oleh dunia. Diakui oleh dunia. Yang kedua Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan khabar sadik. Ini yang tidak dipahami oleh kaum orientalis. Yang kita sebut laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kalau bukan persoalan tersanad, kalau bukan persoalan antara satu dengan yang lain, cerita yang kita dapat dari generasi ke generasi, kebenaran orang-orang yang jujur dan lain sebagainya, maka kita tidak bisa menerima itu. Kita ambil contoh. Ada orang di depan kita saat ini sangat kita akui. Orangnya baik, cerdas, jujur, jarang mau berdusta misalkan. Maka mesti apa yang dia katakan kita bisa percaya. Dan itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah di tengah manusia hari ini. Artinya apa? Kejujuran seseorang itu menjadi penyebab dipercayanya atau tidak dipercayanya perkataan seseorang. Betul apa salah? Sekarang saya tanya, tahu Bapak Ibu karakter dia pendusta, kira-kira Bapak Ibu mau percaya nggak? Nggak tak. Tapi tak pernah berdusta dia Pak Ustaz. Kira-kira kalau dia ngomong kita percaya nggak? Percaya. Itu yang tidak dipercayai oleh kaum orientalis. Namanya khabar sadik. Cerita kebenaran. Dari mana kita bisa tahu cerita itu? Dari generasi. Dari mana generasi tersebut tahu cerita tersebut? Daripada ulama. Dari mana ulama tahu? Daripada tabi'in. Dari mana tabi'in tahu? Daripada tabi'in. Dari mana tabi'in tahu? Daripada sahabat. Dari mana sahabat tahu? Daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu cerita tersebut? Selain daripada dari kekuasaan Allah, Nabi juga mendapatkan cerita itu dari orang-orang yang memang sudah teruji keimanan mereka dan kejujuran mereka. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Inilah yang disebut dengan sanad. Pentingnya sanad. Untuk mengetahui kebenaran. Dan itu oleh kaum orientalis ditolak secara mentah-mentah. Kenapa kita katakan mereka menolak itu? Karena memang tidak bisa diterima secara hawas, panca indera, dan mereka tolak secara akal. Sampai di sini sudah paham Bapak Ibu? Sehingga, mohon maaf, ini poin pentingnya. Sehingga kata mereka, untuk meruntuhkan keimanan mereka, yakinkan mereka secara akal. Yakinkan kami secara akal, adakah cerita di dalam Al-Quran yang bisa kami terima dengan akal kami yang berupa peninggalan. Sehingga kata orang-orang sekarang tak bisa kita mengatakan bahwa ada peninggalan Nabi Adam, Nabi Nuh dan lain sebagainya. Sehingga mohon maaf cerita Nabi Musa dan lain sebagainya itu sangat tidak masuk akal kata mereka. Disinilah mereka katakan asatirul awwalin. Dongengnya orang-orang terdahulu. Baik, sekarang poin pentingnya Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana sikap seorang muslim terhadap hal demikian? Satu, pahami bahwa itu adalah taskik. Strategi
yang dilakukan oleh orientalis untuk meruntuhkan keyakinan kita terhadap Al-Quran. Satu. Yang kedua, bagaimana sikap seorang mukmin? Wajib meyakini keimanan karena kita masuk dalam rukun iman. Kalau meragukan sebagian daripada ayat Al-Quran, maka dia kafir. Kita ambil ayatnya. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfur bi ba'd. Orang-orang kafir itu ada dua. Satu, orang kafir itu sendiri yang non-muslim. Yang kedua, orang muslim tapi melakukan perbuatan kufur. Apa perbuatan itu? Tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang saya tanya, kalau ada umat muslim yang tak percaya dengan ayat Al-Quran, kira-kira kufur apa tak kufur? Kufur. Bahkan Nabi kata tak solat saja kafir. Tidak puasa kafir. Tidak zakat kafir. Orang tak bayar zakat, orang tak mau puasa, kafir kata Nabi. Kafir itu bukan keluar daripada Islam. Tapi mereka berada pada kekufuran. Kalau tak mungkin diperangi sama Abu Bakar. Orang yang murtad diperangi sama Abu Bakar. Orang yang tak mau bayar zakat, apa kata Abu Bakar? Aku takut kelak orang kalau tidak diperangi, tidak dibasmi orang-orang yang tak mau bayar zakat nih, kelak mereka akan katakan tidak ada syariat zakat. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sampai Nabi katakan yang tidak bayar zakat kafir. Apalagi meninggalkan sholat. Nah, kafir di sini tingkatan dosa mereka sama dengan orang kafir, artinya sama pada tingkatan kufur. Kok kufur Ustaz? Iya, karena mereka tak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Satu kelompok pertama. Kelompok kedua, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasul. Mereka ingin bedakan mana kami beriman kepada Allah saja, kami tak beriman kepada Rasul. Kami beriman kepada Rasul saja, tapi kami tak beriman kepada Allah. Dan ada kelompok masing-masing. Ingkar sunnah, kelompok yang tidak percaya kepada Nabi, kelompok yang tidak percaya kepada Allah ada. Kalimat yang ketiga yang paling cocok untuk kita bahas pada subuh ini Pak. Nu'minu bi ba'di wa nakfur bi ba'd. Kami beriman kepada sebagian ayat Al-Quran dan kami kufur kepada sebagian ayat Al-Quran. Termasuk mereka kufur terhadap cerita-cerita di dalam Al-Quran. Artinya apa? Berimankah tak? Dan ini ternyata Bapak Ibu sekalian yang berbahagia menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Apakah cerita di dalam Al-Quran itu fiksi? Dikaji oleh para ulama Bapak Ibu. Apa kata para ulama? Yang dikaji oleh para ulama, pertama, bolehkah seorang itu bercerita tentang cerita fiksi untuk memunculkan motivasi di kalangan para umat muslim? Menjadi satu pembahasan utama di kalangan para ulama. Apa kata mereka? Boleh saja membahas para alim, para da'i itu bercerita, meskipun cerita itu tidak terjadi, tapi untuk memberikan motivasi keimanan, kata mereka. Satu. Ini belum ada kaitannya, ini baru pembahasan tentang fiksinya. Yang kedua, kata para ulama itu, tidak boleh bercerita sesuatu yang tidak ada kisahnya dan tidak jelas. Sekalipun untuk mengatakan motivasi kepada orang-orang yang beriman. Kita ambil contoh. Seperti ceritanya Kasyifatul Qulub, dalam kitabnya Kasyifatul Qulub Imam Al-Ghazali. Dia menceritakan ada seorang pemuda yang rajin ibadah, tapi kemudian diharamkan oleh malaikat turun. Malaikat berkata kepada pemuda tersebut, aku diharamkan oleh Allah untuk menuliskan namamu dalam catatan amal baik. Itu kan tak masuk akal. Kok malaikat bisa turun? Sekarang saya tanya, ketika Bapak Ibu mengalami satu pengalaman, baik itu mungkin dalam mimpi, baik itu secara kenyataan, ketemu dengan orang-orang yang mendapatkan cerita yang begitu, atau mungkin pengalaman pribadi. Kira-kira pengalaman pribadi kita tadi bisa tidak kita ceritakan kepada orang? Aku tadi tadi bertemu dengan orang yang besar sekali. Dia kasih aku duit yang begitu besar, yang begitu banyak, kata dia. Dia kasih aku emas. Tiba-tiba Bapak Ibu cerita sama orang lain. Tadi aku ketemu si Anu tuh. Si Anu mana? Orangnya besar sekali. Ingat Bapak Ibu. Kira-kira percaya enggak orang tadi? Kenapa dia tak percaya? Kenapa dia tak percaya? Baik. Sekarang saya tanya. Kalaulah kita sering melihat ada orang bisa berjalan di atas awan. Misal, setiap hari kerjaan kita melihat ada orang bisa berjalan di atas awan. Kira-kira itu bisa enggak menjadi sebuah kebiasaan? Bisa nggak menjadi sebuah kebiasaan? Misal, kita lihat Pak Waka bisa berjalan di atas awan, berjalan di atas angin misalkan.
tanpa jejak kakinya di bawah. Kan kalau orang berpandangan itu setan tuh, pasti hantu tuh katanya. Kalau tidak bisa kakinya tak menapak ke bumi. Tapi kalau itu menjadi sebuah tradisi, kira-kira bisa dipercaya atau tidak? Itulah Bapak Ibu kenapa kaum orientalis membuktikan dengan akal. Karena apa? Karena mereka tidak mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Andai kata itu dialami secara nalar maka akan diterima. Tapi karena tidak dialami mayoritas manusia maka tidak bisa diterima oleh akal. Itulah bahasa mereka hawas. Pembuktian sesuatu harus dengan hawas panca indera. Sampai di sini paham. Tapi dalam orang beriman tidak begitu. Makanya butuh namanya hati untuk bisa iman. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Kembali kepada poin tadi. Cerita di dalam Al-Quran, kata mereka dongeng belaka. Maka Bapak Ibu, kebenaran di dalam Al-Quran, cerita-cerita dalam Al-Quran, kata para ulama, termasuk Manak Kahtan mengatakan tidak ada satupun cerita di dalam Al-Quran yang sifatnya tidak nyata dan tidak benar. Itu harus kita pegang. Kok bisa apa korelasinya? Korelasinya dengan keimanan harus dipahami dalam kacamata khabar sadik sebagai seorang yang beriman. Maka kalau kita tak bahas secara khabar sadik, tak bisa kita terima. Tradisi itu bisa mengubah. Tradisi itu bisa suatu saat bisa menjadi hukum. Kalau bahasa fikihnya atau usul fikihnya begini. Al-adah al-muhakamah gitu. Kebiasaan itu bisa menjadi satu hukum. Kalaulah semua orang di muka bumi ini berjalan di atas angin, semua akan mengatakan itu biasa gitu. Tapi kalau itu cuma langka dan hanya dialami oleh personal saja, maka mereka akan katakan itu tak masuk akal. Sampai di sini karena dia tidak merasakan. Tapi bagi sebagian, nah kita ambil Bapak Ibu satu. Ada seorang namanya Neidl Ghazam yang sering saya ceritakan di sini. Orientalis yang mempelajari ilmu astronomi kemudian dia masuk Islam. Itu pengalaman pribadi. Bagaimana dia masuk Islam bukan karena ayat astronomi saja. Antara lain adalah bagaimana ketika dia bertadabbur dengan ayat Al-Quran, dia temukan poin penting di dalam Al-Quran menjadi kunci bagi dia untuk masuk ke dalam Islam. Ternyata apa? Al-Quran sudah berbicara tentang hal tersebut 1400 tahun yang lalu dan dia baru bercerita dan baru menemukan itu. Sehingga apa kata dia? Asyhadu an la ilaha illallah. Pertanyaannya adalah, itu bisa diukur nggak tuh? Yang kayak gitu bisa diukur nggak? Nggak bisa diukur. Makanya pengalaman pribadi tidak bisa diukur. Baik Bapak Ibu. Nah, oleh para ulama, oleh Allah di dalam Al-Quran, orang-orang yang mengatakan ayat-ayat tadi asatirul awwalin, mereka telah mengolok-olok ayat Al-Quran. Inilah karakter manusia munafik. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Saya tak katakan mbak-mbak yang bercerita itu munafik ya. Saya tak katakan. Tapi karakter kemunafikan itu adalah orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Bahkan Allah kata, nu'minu bi ba'di wa nakfur bi ba'd. Akan ada orang-orang golongan-golongan manusia dari kalangan umat muslim itu yang beriman kepada sebagian ayat Al-Quran, tapi mereka kemudian sebagian lagi kufur. Ternyata betul, terbukti perkataan Allah itu. Dan uniknya lagi, pada poin yang kedua, asatirul awwalin, dongeng-dongeng itu sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu, diulang oleh manusia yang sekarang. Diulang oleh manusia yang sekarang di tahun 2024 akhir. Coba. Berarti berapa jauh jaraknya itu? Jauh sangat. Artinya apa? Kenapa kok jauh? Karena kata Allah cerita itu akan terus berulang. Akan muncul manusia-manusia yang memang tidak mau percaya terhadap Al-Quran. Kita lihat Bapak Ibu. Ada enggak hadis Nabi yang berbicara tentang tanda hari kiamat itu? Salah satunya orang yang tidak mau berpegang teguh dengan Al-Quran. Kata Nabi, ala idna min asyratis sa'ah an tutslal masnad fala yujad man yughayyiruha qila lahu wa mal masnatu qala maktutiba min kitabin ghairil Qur'an. Wa fi riwayatin ma kutiba siwa kitab Allah. Ketahuilah di antara tanda-tanda hari kiamat adalah dibacakannya al-masna dan tidak ada seorang pun yang dapat melarangnya. Maka ditanyakan kepada beliau, apa itu masna? Beliau menjawab, kitab-kitab yang ditulis selain daripada Al-Quran. Sekarang kita lihat.
Mana sandaran yang paling kuat hari ini? Mohon maaf ya. Dalam dunia akademik, kalau dia tulisan tersebut tidak bisa diterima dengan secara, mohon maaf, secara ilmiah, mereka tolak secara mentah-mentah. Makanya mohon maaf Bapak Ibu. Nah, ini ada prof di samping kita nih. Tanyalah sama. Sekarang lagi gencar-gencarnya dosen-dosen itu Scopus. Uniknya Scopus tuh bisa dibayar hari ini. Saya pernah duduk dengan para, mohon maaf saya anggap itu kaum orientalis lah. Bukan kaum orientalis, kaki tangannya orientalis lah gitu. Saya dulu Bapak Ibu pernah duduk, kemudian menjadi staf jurnal. Dan ada satu artikel yang menurut saya bagus ketika itu karena dia banyak membahas tentang Al-Quran. Datanglah 3 doktor ketika itu. Yang satu lulusan Amerika, yang satu lulusan Belanda, yang satu lulusan Australia. Apa kata mereka? Ini kepada saya Bapak Ibu, apa kata mereka? Yang kayak gini tulisan-tulisan banyak ayat Al-Quran nih, buang. Tidak bisa masuk. Ngapa pula Quran dibahas-bahas? Kita harus cari logikanya. Kita harus cari keilmiahannya. Kalau kayak ini yang kita bahas ada guna, kata dia. Itu depan saya Bapak Ibu ngomongnya. Awak sendiri Bapak Ibu. Baru S2 baru. Apa kata mereka? Kau baru S2 katanya. Coba. Saya pernah berdebat dengan mereka itu tentang Syiah. Apa kata dia? Ini kaum liberal nih Bapak Ibu. Karena memang waktu itu hari-hari saya dengan teman-teman liberal itu. Apa kata mereka? Mana ada peran ulama Sunni dalam kemerdekaan Republik Indonesia, kata dia. Yang paling besar itu peran ulama Syiah, kata dia. Saya bilang, kok bisa begitu? Saya lihat tunjukkan buku, apa jawaban beliau? Udah, kau belajar dulu aja. Kau kan belum selesai S2-nya, katanya. Kebetulan saya memang belum selesai, baru mau menyelesaikan. Apa kata dia? Kunci jawaban mereka di akhir, selesaikan S2-mu. Kami sudah PhD. Kami sudah doktor. Masa doktor melawan S2 melawan doktor? Itu kunci akhirnya. Padahal tidak begitu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Maksudnya apa paham? Kalau mereka sudah tidak bisa membuktikan, akhir kata apa? Mencari titik kelemahan personal. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu kunci Bapak Ibu. Coba bayangkan, membuat kita ragu tuh paling mudah sangat terhadap Al-Quran. Maka poinnya ke dalam perang pemikiran tadi saya katakan tashkik, membuat kita ragu dengan ayat Al-Quran. Baik, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Nah sekarang bagaimana cara kita mengimani? Poin kedua adalah wajib bagi setiap muslim beriman kepada ayat Al-Quran. Mau itu ceritanya bisa diterima oleh akal ataupun tidak bisa diterima oleh akal. Perdebatan para ulama tentang Isra wal Mi'raj dengan kaum orientalis salah satunya Bapak Ibu. Salah satu di antara cerita yang mereka tidak bisa terima selain daripada Ashabul Kahfi adalah cerita tentang Isra wal Mi'raj yang sebentar lagi mau diperingati oleh umat muslim. Di mana letaknya kata dia? Di mana letak logikanya satu malam habis segala macam? Ternyata ada seorang ilmuwan yang melakukan penelitian kecepatan cahaya dan kecepatan cahaya itu sebanding dengan perjalanannya buruk di malam hari. Yang dilakukan penelitian oleh seorang ilmuwan muslim dari Amerika. Terbantahkan kalimat tersebut. Artinya masuk akal. Apa contohnya? Naik pesawat hari ini. Dari sini kita naik pesawat 2 jam kita sudah sampai ke Yogyakarta. Coba kita naik bis atau jalan kaki. Sekarang pertanyaannya, bisakah diterima oleh akal? Kalau zaman dulu tak bisa diterima karena tak ada pesawat. Tapi coba setelah ada pesawat, bisa tidak diterima? Kita ambil contoh yang paling sederhana begitu Bapak Ibu. Artinya apa? Sebuah kebiasaan itu bakal bisa menjadi membuktikan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Sampai di sini bisa dipaham Bapak Ibu? Maka kata Allah ancamannya adalah maka celakalah bagi mereka yang mengatakan atau berdusta terhadap ayat Al-Quran. Poin kita yang ketiga, sikap seorang mukmin yakini bahwa orang yang mendustakan Al-Quran adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Dan mereka Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Kenapa kok bisa begitu? Karakternya masuk dalam kategori karakter manusia munafik yang oleh Allah, orang munafik Allah masukkan ke dalam neraka jahanam dan mereka berada di kerak-kerak api neraka. Fit darkil asfal minan nar. Wailun likulli afakin athim. Kecelakaanlah yang besar bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Kemudian yasma ayatallah tusla alaihi thumma yusirru mustakbira
ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan diri mereka seakan-akan mereka tidak pernah mendengarnya. Maka beri kabar gembiralah kepada mereka bahwa Allah akan mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih. Kita ambil contoh. Perempuan yang berbicara dan mengatakan bahwa Al-Quran itu atau cerita Nabi itu adalah dongeng belaka, dia mengaku sebagai seorang penghafal Quran. Uniknya dia tak berjilbab lagi sekarang. Dan dilakukan uji coba tes Quran sama beliau. Dan ternyata bisa. Sehingga mohon maaf, nambah kekaguman orang-orang yang cinta dengan fans berat dengan liberal. Apa kata orang liberal? Wah, itu yang benar. Hafal Quran dia biasa-biasa aja dengan agamanya dia. Dan dia menolak cerita-cerita yang fiksi di dalam Al-Quran. Didukunglah oleh sebagian orang-orang yang mohon maaf, imannya tidak ada. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Maka yang perlu kita pahami apa? Bagaimana ancaman Allah bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Baik, kita ambil sikap. Sikap daripada seorang ulama. Namanya Manna' Khalil Qahtan. Dalam kitab beliau Al-Mabahis fi Ulumil Quran. Dan saya juga merujuk kepada pemahaman seorang ulama, Dr. Fahmi Salim. Kata beliau, cerita di dalam Al-Quran tidak ada yang fiksi dan tidak ada yang dongeng. Semuanya benar. Hanya saja wajib bagi setiap umat mukmin mengimaninya dalam tatanan keimanan sama seperti yang lain. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitab-kitab, iman kepada malaikat, dan lain sebagainya. Kata beliau, kalaulah umat muslim itu beriman kepada sebagian ayat saja dalam Al-Quran, mereka termasuk orang-orang yang kufur akan Allah dan Rasulnya. Sampai di sini bisa paham Bapak Ibu? Itu sikap kita. Itu baru cerita satu saja, Asatirul Awwalin. Dan kita sudah bahas itu, dan dalam, mohon maaf Bapak Ibu, dalam buku tulisannya Ulil Absar Abdallah, sekian banyak, mohon maaf, sekian banyak pelecehan yang dia lakukan terhadap ayat Al-Quran. Nah, kita baru bahas satu saja. Baru bahas satu sikap mereka terhadap Al-Quran. Baik Bapak Ibu. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau tak ada pertanyaan kita lanjut sebagai penutup. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Enggak Ustaz, ini agak susah sedikit mau ditanya. Tak tahu apa yang mau ditanyakan kan gitu. Baik. Sudah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang berbicara, bukan masalah benar atau salahnya cerita dalam Al-Quran, tapi bagaimana cara kita mengambil hikmah. Pernyataan itu salah kaprah, salah besar. Yang benar adalah semua cerita di dalam Al-Quran wajib diimani. Satu. Yang kedua, apa permasalahan Asatirul Awwalin? Perlu dipahami, kalimat Asatirul Awwalin sudah disampaikan oleh kaum Yahudi dan Nasrani 1400 tahun yang lalu. Tujuan mereka apa? Untuk mengolok-olok Al-Quran dan ingin mengatakan kepada dunia bahwa Muhammad penipu. Nanti kita bahas pada poin yang akan datang. Masalah perkataan Muhammad ini penipu, Muhammad ini pendusta, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ketika mereka mengatakan bahwa dongeng-dongeng Al-Quran itu adalah cerita-cerita dalam Al-Quran itu adalah dongeng, mereka ingin katakan kepada kita bahwa Al-Quran itu tidak ilmiah dan tidak cocok untuk diamalkan. Sampai di sini paham? Baik. Sikap seorang muslim, sikap seorang mukmin, bukan muslim, sikap seorang mukmin. Kalau muslim itu masih bisa kita ragu-ragukan. Tapi sikap seorang mukmin terhadap hal demikian wajib berada pada posisi keimanan yang kokoh terhadap pemahaman dia terhadap Al-Quran. Kenapa? Rukun iman. Kata Said Hawa, salah satu yang merusak syahadat seseorang adalah ketika dia mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan mukjizat. Ketika dia katakan bahwa Al-Quran itu didapati keraguan-raguan di dalamnya. Maka kata Allah mulai dalam surat Al-Baqarah itu la raiba fihi, artinya di dalam Al-Quran tidak ada keraguan-keraguan. Maka yang terakhir Bapak Ibu, apa yang harus kita pahami? Pahami bahwa hal tersebut pelecehan terhadap Al-Quran. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah mudah-mudahan di subuh hari ini dengan
mengajukan bantahan terhadap pemikiran kaum-kaum liberal tadi, dia bukan tanpa dasar Bapak Ibu. Mohon maaf, bukan tanpa dasar sebenarnya. Kenapa mereka begitu? Butuh piti. Tahu Bapak Ibu maksud kata-kata saya itu? Nah, saya tak mengatakan, jangan tersinggung, tapi memang begitulah. Masalahnya piti. Piti maswa. Piti maswa. Mohon maaf, jangan tersinggung kalau kawan-kawan yang lain ya. Karena memang begitulah keadaannya. Mohon maaf, itu sudah ada dana-dana tertentu oleh kaum-kaum tertentu yang memang sengaja merusak kita dari jalur-jalur. Jadi kalau dia perang kita secara langsung itu tidak mungkin. Karena mereka pasti kalah, jumlah mereka sedikit. Kalau mereka langsung berjihad dengan kita itu tidak mungkin. Kenapa? Karena masih banyak umat-umat muslim itu yang siap jihad. Makanya mereka rusak otak kita dulu, pelan-pelan. Nah, maka Bapak Ibu, ketika kita diperangi dengan otak, disitulah kita karang kabut. Kenapa? Banyak umat muslim itu yang tak kembali kepada Quran ternyata. Lebih banyak umat muslim itu kepada nalar akal mereka dan keinginan mereka serta hasad mereka, serta syahwat mereka, serta nafsu mereka. Daripada kembali kepada keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini ada manfaatnya dan ada berkahnya bagi kita, bisa menjadi pedoman kita untuk tetap mengokohkan akidah kita terhadap pemahaman kita terhadap Al-Quran. Amin ya Rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma a'idna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammir al-yahuda. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma rzuqna imaman 'adila. Allahumma rzuqna imaman 'adila. Fa aslih imamana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.